Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran tematik hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran hari ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita kembali mengulas gangguan pada organ pencernaan manusia. Kemudian kita juga masih mengulas membuat iklan berdasarkan rancangan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yang terakhir adalah karya seni batik. Nah, ini adalah 3 pokok bahasan pada pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai pada gangguan pada organ pencernaan manusia. Ini kita hanya mengulas kembali karena ini sudah pernah kita bahas. Yang pertama adalah ulkus, yaitu suatu penyakit pencernaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada selaput lendir disebabkan oleh faktor psikosomatis, toksin, atau akibat bakteri Streptococcus. Kemudian ada juga sembelit atau konstipasi. Ini tidak asing ya, yaitu gangguan pada usus besar yang disebabkan kurang makan makanan berserat. Selanjutnya ada diare dan disentri, ini juga sudah kita bahas, yaitu gangguannya ditandai dengan seringnya buang air besar dengan feses yang cair dan berlendir, ini untuk disentri. Kemudian ada kolik. Kolik ini ditandai rasa nyeri pada perut yang disebabkan oleh makanan yang mengandung zat-zat perangsang seperti cabai dan lada. Kemudian ada MAH yang disebabkan oleh peningkatan asam lambung atau asam klorida serta stres sehingga mengakibatkan gangguan MAH. Yang terakhir ada radang usus buntu yang terjadi karena adanya penyumbatan usus buntu oleh tinja yang mengeras atau zat asing lainnya, misalkan biji-bijian. Ini biasa juga kita sebut dengan appendicitis yang terjadi pada appendix atau umbi cacing kita. Kita lanjutkan untuk langkah membuat iklan berdasarkan rancangan. Dari yang awal kita sudah melihat alur atau diagram rancangan iklan. Kemudian kita juga mempelajari langkah-langkahnya dalam arti membuat storyboard seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah memeriksa kembali naskah iklan yang telah kita buat. Kemudian menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah kita buat. Ini juga bisa disebut dengan seperti properti, seperti itu ya. Kemudian menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh dalam naskah, baik karakter maupun bentuk fisik yang diharapkan sesuai dengan naskah yang sudah disiapkan. Kemudian tentu saja berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Ini adalah keempat langkah membuat iklan berdasarkan rancangan. Kemudian bahasan yang terakhir kita hari ini adalah karya seni batik. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia, antara lain itu ada seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang mempengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuat budaya daerah setempat. Ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik itu tentu saja sudah dikenal di Nusantara sejak lama. Nah, anak-anak, ada 3 teknik dalam pembuatan batik. Di antaranya yang pertama dengan menggunakan teknik batik tulis. Teknik ini adalah teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Alat yang digunakan yaitu berupa canting. Selanjutnya ada teknik batik cap, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Alat yang digunakan adalah stempel. Selanjutnya ada teknik batik cetak atau sablon, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Di sini yang digunakan adalah alat cetak atau sablon. Ini adalah ketiga jenis teknik pembuatan batik. Ada banyak sekali motif batik Nusantara
Coba diperhatikan, di sini ada motif batik Solo Parangkusumo, ini juga sudah Ustazah perlihatkan sebelumnya. Kemudian kalau seperti ini adalah motif batik Cirebon Megamendung. Selanjutnya ada salah satu motif batik Pekalongan, ini yang berbentuk fauna dan flora karena di situ ada bentuk kupu-kupu dan bunga. Kemudian kalau yang seperti ini adalah batik asal dari Jogja yang disebut dengan batik ceplok. Perbedaan ciri motif batik tradisional dan modern. Jadi kita sekarang sudah banyak mengenal yang namanya batik-batik yang ada di kalangan anak-anak muda atau biasa kita sebut dengan motif batik modern. Nah, ternyata ada perbedaan antara ciri motif batik tradisional dengan modern. Di antaranya, kalau tradisional itu coraknya mempunyai makna simbolik, sedangkan modern itu tidak memiliki makna simbolik khusus. Kemudian, variasi hias motif ular, pagoda, geometris, serta barong. Sedangkan variasi hias motif batik modern itu seperti tumbuhan, rangkaian, dan bunga. Selanjutnya, dalam motif batik tradisional, warnanya cenderung gelap, misalkan hitam, coklat kehitaman, atau putih. Sedangkan pada batik modern, warnanya cenderung bebas, cerah, biru, merah, ungu, dan sebagainya. Kemudian motif batik tradisional ini merupakan ciri khas asal daerah. Sedangkan motif batik modern ini tidak memiliki atau tidak menunjukkan ciri khas daerah khusus atau tertentu. Lainnya adalah keempat ciri perbedaan antara motif batik tradisional dengan modern. Nah, tugas hari ini adalah ayo berkreasi. Dalam lembar kertas gambar A4 atau HVS, buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif batik Nusantara yang sudah pernah Ustazah jelaskan di video pembelajaran ataupun yang ada di buku paketmu, kamu pun dapat menggunakan contoh motif batik di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik dan warnailah dengan rapi. Jadi kamu bisa menggambar motif-motif batik yang sebelumnya Ustazah sudah terangkan di video pembelajaran atau di buku paketmu. Atau kalian bisa memilih di antara ketiga motif batik yang disediakan di sini. Ini yang kedua atau yang ini, atau kalian bisa juga membuat kreasi motif batik kalian sendiri. Silakan. Setelah kalian buat motifnya, silakan diwarnai sesuai keinginan kalian. Setelah itu, nanti kalian akan kirimkan foto setelah Ustazah kirim linknya di Google Classroom. Ini adalah tugas untuk hari ini. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir, yaitu ayo renungkan apa kesulitan yang kamu hadapi hari ini. Apakah kesulitan itu membuatmu tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurumu? Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Kemudian di waktu luangmu bersama keluarga, cobalah bekerja sama dengan orang tuamu. Bacalah laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan yang kamu buat di sekolah. Mintalah orang tuamu untuk memberikan pendapat dan komentar tentang laporan itu. Berarti ini adalah hasil gangguan sistem pencernaan yang sudah kamu pelajari pada video-video pembelajaran sebelumnya. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.